artikel Kristen dengan judul Rapture Pengangkatan. GBIA Grafe, Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. www.grafeministry.org atau drsentullioblog.grafeministry.org. Sesungguhnya kata rapture berasal dari bahasa Latin yang berarti diangkat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pada ayat 17, kata harpagesometa yang asal katanya ialah harpazo. Dalam bahasa Inggris, to snatch away or seize artinya terbawa pergi atau terangkat. Setiap orang Kristen yang percaya bahwa Rasul Paulus menulis atas inspirasi Roh Kudus pasti percaya bahwa ada sebuah peristiwa agung dan mulia yang supranatural yang akan terjadi, yaitu orang yang telah mati dibangkitkan dan yang masih hidup terangkat atau rapture ke atas awan menyongsong Tuhan ke angkasa. Siapakah yang akan terangkat? Jika Tuhan datang mencari orang yang bermoral, maka banyak baba di Himalaya dan biksu di Bukit Shaolin yang akan terangkat. Jika Tuhan datang mencari orang yang beribadah dengan sangat kusyuk, maka banyak pepatah di berbagai gua akan terangkat. Jika Tuhan datang mencari orang yang memelihara hukum Taurat dan memelihara hari Sabat, taat dalam beragama, maka orang-orang Yahudi yang berjenggot dengan topi kecil yang akan terangkat. Tetapi sesungguhnya apakah yang dicari Tuhan saat Dia datang kembali menjemput murid-muridnya? Yohanes pasal 14 ayat 1-5. Lukas pasal 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ternyata dari ayat di atas memberitahu kita bahwa Tuhan datang mencari iman. Tuhan datang mencari iman bukan mencari perbuatan baik atau perbuatan kasih. Juga bukan mencari pepatah atau pelaku ritual agama. Iman yang benar otomatis akan menghasilkan moral yang tinggi, menghasilkan buah roh. Yang pertama, sudah pasti iman yang dimaksudkan Tuhan ialah iman yang benar yang sesuai Alkitab, bukan sembarangan iman. Kita tahu bahwa ada banyak orang beriman dan juga ada banyak iman. Ada orang yang sangat beriman sehingga rela mati pikul bom. Tapi Tuhan bukan mencari iman yang membabi buta, melainkan iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan kasih kepada Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah iman seseorang benar atau salah, tentu hal pertama ialah standar ukur atau alat ukur iman yang dipakai. Orang Kristen Alkitabiah percaya alat ukur iman hanya satu, yaitu Alkitab, tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh ditambahi. Kelompok orang beriman yang tidak menjadikan keseluruhan Alkitab 66 kitab sebagai patokan beriman tidak mungkin memiliki iman yang benar. Demikian juga dengan kelompok orang beriman yang menambahi standar iman dengan mimpi, penglihatan, suara, bisikan, dan lain-lain, atau berbagai extra biblical authority, tidak mungkin memiliki iman yang benar. Yang ketiga,
Kita tahu bahwa antikristus akan memerintah dunia selama 7 tahun yang disebut masa tribulation bangsa Yahudi. Dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27, masa pemerintahan antikristus ini dikatakan hanya 1 kali 7 masa. Antikristus akan menguasai politik, ekonomi, dan agama. Di Wahyu pasal 13 ayat 17 dikatakan pengendalian akan sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Yang keempat, semua agama akan disatukan dan tentu semua gereja akan disatukan dulu. Target utama antikristus bukan menguasai politik dan ekonomi melainkan agama karena dia bukan kekurangan uang, melainkan menuntut disembah. Menyatukan dan menguasai agama agar terkendali untuk menyembahnya adalah target utamanya. Yang kelima, menjelang rapture atau pengangkatan, gereja-gereja akan digerakkan menuju penyatuan menjadi satu organisasi gereja sedunia. Artinya gereja di bawah satu pemimpin. Antikristus akan memakai kuasa pemerintah untuk memaksa semua gereja bersatu dengan berbagai alasan. Orang-orang berhikmat tentu sudah berhasil mengamati pergerakan tersebut. Semua gereja milik antikristus akan menuju satu ujung untuk bersatu, dan mereka akan beramai-ramai mengkritik bahkan memerangi gereja yang tidak mau bersatu menjadi satu gereja sedunia. Yang keenam, demi menyatukan berbagai gereja yang berbeda doktrin, antikristus memunculkan kelompok Kristen yang mengabaikan doktrin dan mengajak gereja-gereja mengabaikan doktrin. Kelompok Kristen itu akan mengacaukan konsep Alkitab kanon tertutup dengan mempercayai mimpi penglihatan dan berbagai bentuk pewahyuan. Mereka juga mengacaukan istilah-istilah teologi sehingga tercipta kebingungan di dalam kekristenan. Yang ketujuh, akhirnya gereja-gereja tidak yakin doktrin mereka benar, bahkan mereka berkata tidak perlu doktrin. Berarti tanpa pengajaran yang tersistematiskan, mereka menentang pendidikan formal, pembelajaran terpadu, dan sistematis. Sebaliknya mempromosikan belajar langsung pada Yesus dan Roh Kudus tanpa bisa menjelaskan caranya. Kesimpulan, pada zaman Nuh hanya 8 orang yang selamat, dan pada zaman Lot hanya 3 orang yang selamat dari kota Sodom dan Gomora. Matius pasal 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23 pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat yang ke-25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Penyesatan terstruktur, sistematis dan masif menjelang rapture atau pengangkatan akan semakin antikristus tingkatkan. Bahkan anggota gereja Alkitabiah pun akan berguguran ketika tekanan pemerintah dan penganiayaan dilancarkan. Gereja-gereja sesat akan bersatu dan akan berdiri di pihak pemerintah menganiaya jemaat Tuhan. Akhirnya pada saat rapture yang terangkat akan hanya segelintir orang. Tuhan datang betul-betul seperti pencuri yang mengambil sedikit penduduk bumi yang sudah lahir baru dan yang menderita aniaya demi mempertahankan iman mereka. Saking sedikitnya yang terangkat, dunia tidak akan berasa, bahkan tidak menyadarinya. Film-film tentang rapture yang menggambarkan kaos karena super terangkat, pilot terangkat, dan lain-lain hanya fantasi fiksi. Jika yang terangkat jumlahnya banyak, itu bukan pencuri melainkan perampok. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa ia akan datang sebagai perampok melainkan sebagai pencuri. Tidak ada orang yang melihat dia, ia hanya mencuri sejumlah kecil orang lahir baru yang beriman secara Alkitabiah. 7 tahun kemudian dia akan datang kembali bersama orang yang terangkat dan semua yang telah mati yang dibangkitkan untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Saat itu setiap mata akan memandang dia dan setiap mulut akan bertekuk serta setiap lidah akan mengaku bahwa dia Tuhan. Saya menulis dengan kasih, periksalah iman Anda, apakah Alkitabiah? Jika tidak,
Anda pasti tidak akan terangkat karena Tuhan mencari iman Alkitabiah, bukan hati yang kusuk dan serius, tetapi doktrin yang diimani salah. Dan Anda tidak akan menyadari bahwa Anda telah tertinggal jika Anda tinggal dalam comfort zone gereja duniawi yang tidak Alkitabiah. Periksalah pengajaran gereja Anda dengan akal sehat dan Alkitab yang Tuhan berikan sebelum terlambat. Orang Kristen lahir baru harus mengantisipasi 2 event terpenting, yaitu yang pertama, siap mati kapan saja dan menunggu dibangkitkan. Yang kedua, siap mendengar bunyi sangkakala dan menyongsong Tuhan ke angkasa. Jakarta, 16 Juli 2019, Dr. Suhento Leau. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bopo, pamit undur diri. Maranatha.